Hi, Jason's learners. Welcome back to Jason's Translation YouTube channel. So, how's your English progress? I hope that you have been studying English without any obstacles. Don't worry, we are here. Jason Translation is always for you. We try to give everything you need to study English. And right now in this video, we are going to give you 20 essential idioms for practice. So, what are idioms? Let's get started. Idiom dalam bahasa Inggris juga terjadi dalam bahasa Indonesia, bahkan di semua bahasa. Idiom adalah salah satu ekspresi kita dalam mengekspresikan opini, pendapat, makna tertentu dengan menggunakan perwakilan kata yang lain. So, di sini kita punya contoh 4 dari idiom bahasa Indonesia. Misal, kata bunga tidur. Bunga itu kan sesuatu yang indah. Tidur itu adalah kondisi aktivitas kita. Maka bunga yang tumbuh dalam tidur artinya mimpi yang indah, seperti itu. Jadi bukan bunga-bunga yang literally tumbuh ketika kita tidur gitu, enggak. Gitu. Nah, itu adalah idiom. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Are you ready? So, let's get started. Yang pertama, kita punya istilah do the trick, melakukan sebuah tipuan atau menyelesaikan masalah dengan baik di sini. Artinya apa? Kita mencoba menggunakan shortcut dalam melakukan sesuatu. Do the trick. Wow, kamu cepet banget. Pakai trik ya? Kayak gitu. Atau hack. Life hack. Contohnya, Haryanto got a problem with his bicycle, but he did the trick. Now he can ride on it. Haryanto mendapati masalah pada sepedanya, tetapi dia menyelesaikan masalah itu dengan baik. Sekarang, dia bisa mengendarainya. Kemudian selanjutnya, turn away. Kata turn itu artinya menoleh, belok, seperti itu. Away itu artinya menjauh, artinya bubar. Contohnya, hundreds of people turned away from the concert. Ratusan orang bubar dari konser. Lalu, kemudian kita punya kata turn on. Nah, kata turn itu digunakan, sama artinya menoleh, belok, ya kan, atau berpindahnya direksi. On itu artinya naik, atau muncul, atau timbul, atau aktif gitu. Maka turn on artinya mulai atau menyalakan. Contohnya, to make the customers comfortable, boutique turns on jazz music. Untuk membuat para pengunjung nyaman, butik menyalakan musik jazz. Kemudian selanjutnya, unbridled anger. Unbridled anger, marah yang tidak bisa terbendung lagi. Dalam kata yang lain, kita bisa gunakan kata take off. Ya kan, seperti bom yang udah take off artinya meledak gitu. Meluap-luap, meledak. Contohnya, Julio got unbridled anger after his younger sister poured the ice cream on his paperwork. Julia marah tidak terbendung setelah adik perempuannya menumpahkan es krim di atas kertas portofolio. Kemudian selanjutnya di sini under your breath. Berbisik. Jadi kita ngomong tapi suaranya itu lebih rendah daripada nafas kita gitu. So whistling. Contohnya, it's impossible to say it loudly in public. Later, I'll tell you under your breath. It's impossible to say it loudly in public. Later, I'll tell you under your breath. Tidak mungkin mengatakan masalah di depan halayak dengan suara keras. Nanti aku akan memberitahumu dengan berbisik. Kemudian selanjutnya di sini kita punya istilah go under, bangkrut. Contohnya, some international investor postponed the investment in Indonesia because rupiah currency reached 13,000 per dollar. They are afraid of going under. Beberapa investor internasional menunda investasi di Indonesia karena mata uang rupiah mencapai 13.000 per dolar. Mereka takut mengalami bangkrut. Kemudian selanjutnya di sini ada kata the cows come home. Ya, sampai para sapi tersebut pulang ke rumah. Sangat larut atau sangat terlambat. Kita punya satu pandangan gitu kan, bahwa salah satu menunjukkan waktu senja atau waktu udah malam itu adalah para binatang peliharaan kita atau hewan-hewan yang ada di pekarangan, waktunya pulang kayak gitu. Contohnya di sini we had the visits to come over Madam Sarah's house. She retold the tale which we had never heard before, so we decided to listen and stay until the cows come home. Kita berkunjung ke rumahnya Sarah. Beliau menceritakan dongeng yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Jadi kita memutuskan untuk mendengarkan dan menetap hingga sangat larut. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah the upper crust. Keturunan orang kaya atau seorang bangsawan. Mary Jane still acted like her friends in the village although she was the upper crust. Mary Jane tetap bertingkah laku seperti kawan-kawannya di desa meskipun dia adalah seorang bangsawan. Memang hari ini masih ada ya orang bangsawan yang main ke desa gitu. Lalu kemudian selanjutnya kita punya up a tree, naik
ke pohon, bingung dalam keadaan sulit. Jadi di atas pohon, kayak turunnya gimana nih gitu. Contohnya, the news that no hotel accommodations were obtainable at the resort left me rather up a tree as to my vacation plans. Kabar bahwa tidak ada akomodasi hotel yang terjangkau di resort cukup membingungkan rencana liburanku. Kemudian selanjutnya di sini ada kata be up against it. Okay, be up against it. Dalam keadaan sulit secara keuangan atau like difficultly in finance. It was a rumor that Donna had been up against it for some time. She was the upper crust anyway. Hanya rumor saja bahwa Donna berada dalam situasi sulit secara keuangan. Dia adalah seorang bangsawan bagaimanapun juga. Kemudian selanjutnya break up. Break up itu artinya break itu pecah, up itu terus menerus. Maka kata break up di sini artinya putus hubungan. Contohnya, Rahman will not ever break up with anybody else because he keeps being single till marriage. Rahman tidak akan pernah memutuskan suatu hubungan dengan siapapun karena dia terus sendiri sampai jenjang pernikahan. Kemudian selanjutnya, up for grabs. Artinya tersedia, available. Jadi bolehlah untuk dirembut kayak gitu. Contohnya, Honey asked if the store sold the birthday balloons and the clerk answered that there was up for grabs. Hani bertanya apakah toko itu menjual balon dan penjaga toko itu menjawab bahwa balonnya tersedia. Lalu kemudian di sini ada kata up in arms, demo atau protes. Jadi kita menaikkan lengan kita ke atas. Seperti demo. In 1998, the university students were up in arms towards Suharto's authority. Pada tahun 1998, banyak mahasiswa dan mahasiswi mendemo kekuasaan Soeharto. Kemudian selanjutnya stuck up, sombong. Ya kan, stuck up itu tersangkut di atas. Sombong, dia nggak mau lihat ke bawah. Or we can say cocky. Kita juga bisa sebut cocky juga kok. Nah, ini juga artinya sombong. Arrogant. Contohnya, our teacher told us that people who were stuck up would not have the heart peace. Guru kami mengajarkan bahwa orang yang sombong tidak akan mendapatkan kedamaian hati. Kemudian selanjutnya take up, mengantarkan. Contohnya, for instance, I'm a tour guide, so my job is to take the tourist up surrounding the city. Aku adalah seorang pemandu wisata, jadi pekerjaanku adalah mengantarkan para tamu mancanegara berkeliling kota. Kemudian selanjutnya up the dove, hamil or pregnant. Miss Andini was up the dove, so she ate the nutrient food. Ibu Andini sedang hamil, jadi beliau makan makanan bernutrisi. Kemudian selanjutnya, up to date, modern atau mengikuti tren. Presiden Joko Widodo will not spend the night in the up-to-date hotel, but he chooses the standard one instead. Presiden Joko Widodo tidak akan bermalam di hotel yang modern, justru beliau memilih hotel yang biasa-biasa aja. Up to you, terserah. Gitu. Ini sering banget, even ini udah menjadi bahasa serapan kita sehari-hari. Hani said, what menu do you want to order, Cynthia? Cynthia replied, up to you. Hani berkata, menu apa yang mau kamu pesan, Cynthia? Cynthia menjawab, terserah kamu aja. Kemudian in vain, sia-sia, or wasteful, useless. I was in vain trying hard to sleep earlier last night. Semalam sia-sia saja, aku mencoba tidur lebih cepat. Kemudian vain attempt, usaha yang sia-sia. Contohnya, some people were hopeless and thought that the effort they had done was useless. In the other side, the positive ones would think that no vain attempt. Beberapa orang merasa putus asa dan berpikir bahwa usaha yang mereka lakukan hanya sia-sia. Di lain sisi, orang yang berpikir positif akan berpikir bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Jadi itu adalah 20 idiom yang bisa Justin kasih untuk video kali ini. Apabila kalian ingin memahami idiom lebih banyak, silahkan kalian klik di playlist kita. Akan ada lebih banyak video lagi. Dan apabila kalian ingin lebih banyak lagi konten-konten bahasa Inggris dari Josin, silahkan aja kunjungi website kami di josintranslation.com. So, see you guys for the following video. Bye then, and dadah. See you international and sociable people. Bye then, dah.